Shalom saudara-saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Andi Silalahi dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian Yesaya 6 ayat 8. Tema renungan kita, siap menjadi utusan. Yesaya 6 ayat 8 sering dipakai para pengkhotbah sebagai teks yang menantang dalam khotbah pengutusan. Tapi penerapan aslinya jauh lebih khusus. Teks ini merupakan panggilan Yesaya untuk menjadi nabi. Kosakata mengutus atau siapa yang akan kuutus? Utuslah aku, membuatnya jelas. Sebab Tuhan mengutus nabi-nabi. Seperti kelak Yesus mengutus para rasul dan menugasi mereka untuk mengajar dalam namanya. Berkaitan dengan kesiapan Yesaya untuk diutus, ada 3 tahapan yang harus kita perhatikan, yakni pertama, Yesaya melihat Tuhan. Hakikat panggilan Yesaya adalah penglihatannya tentang Yahweh atau Tuhan yang tinggi dan melampaui segalanya. Duduk di tahta surgawinya, dilayani serafim yang berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Ayat 3. Inilah penglihatan mengenai Sang Raja. Dalam ayat 5 dikatakan, mataku telah melihat Sang Raja yang dikaruniakan kepadanya pada tahun 740 sebelum Masehi, saat Raja Usia merayakan setengah abad sebagai raja dan mangkat. Niscaya Yesaya membandingkan kedua kerajaan itu, dan masa depan pelayanannya diwarnai keyakinannya bahwa Yahweh adalah Sang Raja yang layak dipercaya dan ditaati. Yang kedua, Yesaya mengalami pengudusan. Setelah penglihatan, kemudian ada pengakuan dosa. Yesaya mengaku dosa, dan kemudian Tuhan mentahirkan dia. Pengudusan harus mendahului pengutusan. Yesaya menyadari bahwa dia adalah seorang yang najis bibir, yang tidak layak memberitakan firman Tuhan yang suci. Tetapi kemudian bibirnya disucikan, hidupnya dibaharui, sehingga menjadi seorang pribadi yang siap menjalankan misi Tuhan. Yang ketiga, Yesaya siap diutus. Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Hal ini menunjukkan kesiapan total. Dia juga diingatkan bahwa umat itu akan mengeraskan hati dan menolak firman Allah, sehingga penghukuman Allah jatuh atas mereka. Yesus sendiri mengutip kata-kata ini dalam Matius 13 ayat 14-15. Begitu juga Paulus dalam Kisah 28 ayat 25-29. Namun, ada secercah harapan. Seperti ketika pohon ditebang dan tunggulnya ditinggalkan, begitu pula terjadi dengan Israel. Maka dalam Yesaya 6 ayat 13 dikatakan, dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Ayat 13. Kata-kata ini memperkenalkan kita ciri khas pesan Yesaya bahwa akan ada sisa murid-murid yang setia berkumpul di sekeliling sang nabi sendiri. Saudara, kita yang sudah mengalami pengudusan dari Kristus, maka sesungguhnya kita harus menyadari bahwa kita sudah dipisahkan dari dosa dan kita dikhususkan bagi Allah. Kita dipersiapkan untuk menjadi utusan Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk memberitakan tentang Dia yang hidup dan berkuasa. Dia yang berkuasa menguduskan dan menyelamatkan. Maka ingatlah bahwa kita, saudara dan saya, adalah utusan Tuhan. Kita adalah duta besarnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka mari kita pergunakan kesempatan itu
dengan sebaik-baiknya. Selamat menjalankan tugas sebagai utusan, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang kami menyadari bahwa Engkau sudah memilih kami, menguduskan, bahkan mengutus kami tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan bahwa hanya di dalam nama Yesus Kristus ada kepastian hidup yang kekal. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami keberanian dan kuasa untuk dapat menjalankan tugas yang mulia sebagai utusan-utusan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian, saudara-saudara sekalian, renungan kita hari ini. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Shalom.